Tafadhal. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dunia ini kalau mau dibagi ada dua, yaitu al-mal wal jah, harta atau kedudukan. Kalau harta itu memiliki benda, menguasai benda. Kalau al-mal itu milkul gulub, memiliki atau menguasai hati. Kalau al-jah, karena itu cinta harta tidak mungkin akan bisa berhenti bagi orang yang mencintainya kecuali mati yang mengakhirinya. Itu Nabi SAW menggambarkan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab labtagha thalitha wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullah ala man tab." Kalau seandainya manusia itu punya dua jurang yang isinya emas, bukan berarti mau istirahat, tapi dia ingin yang ketiga terus demikian. Yang bisa memenuhi perut manusia adalah tanah, artinya al-maut. Naam. Kemudian demikian juga al-jah. Tidaklah manusia tadi itu akan berhenti mencari jah kecuali juga al-maut. Bahkan hubbul jah adar daripada hubbul mal. Bahkan cinta kedudukan itu lebih berbahaya daripada cinta harta. Kenapa? Kadang-kadang untuk supaya dinilai sama orang bagus, orang tadi itu mengeluarkan hartanya, mencelakakan hartanya. Naam, supaya dia dikenal orang dermawan, supaya dia dikenal orang yang loman dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi jika orang tadi itu mencari harta untuk sebagai wasilah tagarrub ilallah, maka itu adalah bukan berarti madmum, tercelah. Bahkan itu mahmud. Kenapa? Al-wasail bihukmil magasid. Ya, boleh kamu cari itu harta, tapi bukan untuk cinta harta pada datnya, tapi untuk nafaknya. Saya mencari harta untuk aku berikan ke fuqara masakin, nafaknya yang kamu cari, bukan datnya. Saya cinta duit, datnya duit. Maka itu adalah bagian daripada junun. Kenapa? Karena itu semuanya adalah tidak bernilai, tapi yang bernilai itu adalah nafaknya. Begitu juga al-jah. Kalau kamu tadi itu cinta jah pada zatnya, maka itu tidak bagus. Tapi kalau kamu cinta kepada jah tadi itu untuk nafak, maka itu bagus. Contoh, gimana caranya kamu tadi itu menjadi orang yang dicintai sama ustadznya kamu, sehingga kamu belajar, kamu giat, kamu itu. Kenapa? Karena mendapat perhatian daripada ustadz akan mendapatkan irsyad daripada dia, akan mendapatkan perhatian khusus daripada dia. Itu bagus.
Boleh kamu misalnya mencari muka kepada pejabat, tapi bukan pada zatnya, untuk aku bisa daf'ud dharar anhu, atau bisa membantu orang yang kena dharar daripada dia, silahkan. Silakan kalau itu adalah tujuan, tapi bukan berarti ghayatuh matlabuh al-ghurub minhu, bukan karena ingin dekat kepada dia, ya? Bukan ingin dekat kepada dia. Maka hal yang demikian ini tidak mazmum, tidak mazmum hal yang demikian tadi itu. Sama dengan seorang anak ingin punya manzilah di sisi orang tuanya, bukan itu adalah satu hal yang jelek, tapi itu adalah hal yang bagus. Cuma banyak yang terpeleset ada di sini, di tengah jalan. Kadang-kadang awalnya saja anak kerja untuk agama, tapi akhirnya dia kena penyakit hubbud dunia, lupa agamanya, malnya. Anak dekat sama hukumah untuk dakwah awalnya, tapi setan menggiring dia, akhirnya dia membanggakan dekatnya dengan hukumah, akhirnya ridho dengan perbuatan kezaliman daripada pejabat dan seterusnya. Ini adalah berbahaya. Ketika sudah kamu tidak mampu, khawatir, maka jadilah orang dikatakan oleh Sayyidina Isa alaihissalam, ya talibad dunya litabir tarkukad dunya abar. Orang yang mencari dunia untuk berbuat baik, kamu meninggalkan dunia spontan itu akan lebih baik. Kenapa? Aslam, itu lebih selamat. Kenapa? Model seperti inti begini nih, lain atana min fadlihi lanasaddaqana wa lanakuna minas shalihin, itu banyak. Kalau anak punya harta, anak akan bantu, anak akan bangun, anak akan beri, anak akan, itu banyak. Falamma atau min fadlihi bakhilu bih, tapi ternyata setelah mendapatkan itu bakhil, dia berubah. Kalau memang kamu tadi itu tidak merasa akan bisa begitu, maka jangan kamu memulai diri kamu untuk menjadi orang munafik. Begitulah juga talabur riyasah atau talabul jah, mencari kedudukan. Anak mau jadi DPR ini adalah tujuannya untuk kalau kita tidak mendekat maka nanti akhir didekati sama orang lain itu dan ini. Inti mampu enggak? Jangan-jangan seperti yang lainnya inti. Tuhsyar ma'ahum min di hari kiamat. Kalau enggak, tarkukat dunia abar. Ente meninggalkan itu semuanya adalah lebih bagus. Naam. Kalau seandainya manusia tidak punya selera dalam mal atau dalam jah, maka enggak usahlah dia ke sana. Sama dengan orang dhaif syahwah misalnya, atau anin, orang yang impoten, nggak perlu dia kawin. Untuk apa kalau dia kawin kalau begitu? Untuk apa? Lah kalau memang dia tidak perlu misalnya untuk jadi rais misalnya atau apa, pada anak cukup jadi khadim, anak akan tetap berbuat manfaat kepada orang walaupun anak tidak menjadi DPR. Anak akan mewakili mereka, anak akan peduli sama mereka, khalas, nggak perlu berarti. Anak mau tanya, WC itu disediakan untuk apa? Untuk ente buang hajat ya ikhwani. Kan gitu. WC disediakan untuk buang hajat. Karena ada hajat, maka kalau seandainya misalnya ente nggak perlu kencing atau bol, nggak perlu WC, karena itu surga nggak perlu WC. Kalau misalnya kamu terus tidak perlu dengan duit yang banyak, kenapa? Saya hidup nggak perlu dengan duit yang banyak, buat apa? Itulah akan terjadi hubbul mal nantinya. Kalau ente tidak perlu disanjung-sanjung sama orang, kenapa? Anak hidup bisa dengan sederhana, nggak perlu ada orang yang menyanjung, nggak perlu ada yang mengawal itu dan ini. Buat apa itu semuanya? Sama dengan ente bangun sesuatu yang ente nggak perlu. Sama dengan bangun sesuatu yang itu tidak perlu. Lah ini kebodohan kadang-kadang menjangkit orang-orang yang muhib. Orang cinta itu buta, orang yang cinta itu adalah tuli. Naam.
Ya. Ala kulli hal, kita harus bisa paham siapa diri kita. Siapa diri kita? Layakkah kita mendapatkan itu atau tidak? Kalau enggak, ya menyerahkan sesuatu atau menerima sesuatu yang tidak pada tempatnya itu tidak benar. Kasih amanat kepada orang yang khain, benar apa enggak? Enggak benar. Inti khain menerima amanat, sama aja enggak benar. Inti enggak tahu dirinya amin, inti enggak tahu dirinya itu pantas menerima amanat, tapi kamu menerima amanat, sama enggak benernya, sama menyerahkan amanat kepada orang yang tidak diketahui bahwa dia amin atau tidak, sama-sama enggak benar. Nah, karena itu dikatakan idza wusidatil amanatu ila ghairi aliha fantadiris sa'ah. Kapan amanat ini diserahkan atau dipegang atau diambil kepada orang yang bukan ahlinya, artinya khawanah, orang yang khianat, ya tunjuk kehancurannya. Masjid yang diberikan kepada orang yang nggak tahu bagaimana cara membuat masjid, ya hancur masjid. Pondok yang diberikan kepada orang yang tidak dia ada di itu, orang yang mengerti ilmu dan bagaimana tarbiyah kepada thalabah, ya hancur itu pondok. Negara yang diserahkan kepada orang yang tidak tahu bagaimana mengatur keadaan, ya hancur. Organisasi yang diberikan kepada orang yang tidak dia tadi itu mengetahui bagaimana cara mengatur organisasi dan bagaimana isi organisasinya, ya hancur. Semuanya dalam segala hal. Kapan amanat itu tadi dipegang atau diserahkan atau diterima orang yang bukan ahlinya, kehancuran. Khud khabarak. Dan itu benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ya karena muhibbul mal dan muhibbul jah. Karena itu kalau ente mencari pemimpin, jangan orang yang cinta harta, jangan orang yang cinta jabatan. Kenapa? Ente akan dijual karena harta. Ente akan dimanfaatkan untuk tolabur riyasa. Nah, disinilah Nabi SAW pernah menggambarkan ulama begini. Al-ulama'u umana'ur rusul malam yukhalitus salatin. Ulama itu adalah pembawa amanat para rasul semenjak mereka tidak bergumul dengan pejabat. Nanti lihat. Kenapa? Karena ada di situ ada hubbul mal dan ada hubbul jah. Karena di situ ada hubbul mal, kalau kepada pejabat ada dan hubbul jah. Wa idza khalatuhum, kalau sudah kumpul sama mereka, faqad khanullah wa rasulah. Berarti pengkhianat Allah dan pengkhianat Rasulullah. Kenapa? Berubah nanti. Bukan ilm untuk irsyad, bukan ilm untuk nasihat, bukan ilm untuk al-amal bihi, tapi al-ilm adalah untuk dukung-mendukung. Al-ilm nanti untuk mendapatkan kedudukan. Al-ilm untuk mendapatkan mal. Maka itu semuanya ada pengkhianatan nantinya. Nah, disinilah kita harus paham penyakit pada semua orang itu adalah hubbud dunia, dan dunia itu terbagi diberi dua, ada al-mal, ada al-jah. Nas'alullah as-salamah minha insyaallah ya Rabb, amin. Ya Allah, hatil qasidah. فيما الركون إلى دار حقيقتها كالطيف في سنة والظل من مزني دار الغرور ومأوى كل مرزية ومعدن البؤس واللأواء والمحن الزور ظاهرها والغدر حاضرها والموت آخرها والكون في الشطن تبيد ما جمعت تهين من رفعت تضر من نفعت في سالف الزمن النفس تعشقها والعين ترمقها لكون ظاهرها في سورة الحسن سحارة تحكم التخيل حتى يرى
كأنه الحق إذا كانت من الفتن. إن الإله براها كي يميز بها بين الفريقين أهل الحمق والفطن. فذو الحماقة من قد ضل يجمعها يعاني الساعي من شام إلى يمن. مشمرا يركب الأخطار مجتهدا لأجلها يستلين المركب الخشن. وذو الحجا يقلها زهدا وينبذها وراءه نبذه الأقدار في الدمن. يرمي بقلب منير في مصائرها فلا يصادف غير الهم والحزن. يجول بالفكر في تذكار من صرعات من مؤثريها بسعي القلب والبدن. ممن أشاد مبانيها وأحكمها ليستجن من الأقدار بالجنن. نالوا مكارمها أحيوا معالمها سلوا صوارمها للبغي والضغن. رقوا منابرها قادوا عساكرها بقوة وابتنوا الأمصار والمدن. وعبدوا الناس حتى أصبحوا ذللا لأمرهم بين مغلوب وممتهن. وجمعوا المال واستصفوا نفائسه لمتعة النفس في مستقبل الزمن. حتى إذا امتلأوا بشرا بما ظفروا ومكنوا من علا أبلغ المكن. ناداهم هادم اللذات فاقتحموا سبل الممات فأضحوا عبرة الفطن. تلك القبور وقد صاروا بها رممان بعد الضخامة في الأجسام والسمن. بعد التشاهي وأكل الطيبات غدا يأكلهم الدود تحت الترب واللبن. تغيرت منهم الألوان والمحقات محاسن الوجه والعينين والوجن. خلت مساكنهم عنهم وأسلمهم من كان ينصرهم في السر والعلن. وعافهم كل من قد كان يألفهم من الأقارب والأهلين والخدن. ما كان حظهم من عرض ما اكتسبوا غير الحنوط وغير القطن والكفن. تلك القصور وتلك الدور خاوية يصيح فيها غراب البين بالوهن. فلو مررت بها والبوم تندبها في ظلمة الليل لم تلتذ بالوسن. ولا تجاملت بالأرياش مفتخرا
ولا افتتنت بحب الأهل والسكن ولا تلاذت بالمطعوم منهمكا ولا سعيت لدنيا سعي مفتتن ولا اعتبرت إذا شاهدت معتبرا تراه بالعين أو تسمعه بالأذن إن المواعظ لا تغني أسير هوى مقفل القلب في حيد عن السنن مستكبرا يبطر الحق الصريح إذا يلقى إليه لفرط الجهل والشنن يمني النفس أمرا ليس يدركه إن الأماني مقطاع عن المنن يكفي اللبيب كتاب الله موعظتان كما أتى في حديث السيد الحسن محمد خير خلق الله قدوتنا مطهر الجيب عن عيب وعن درني محمد خير خلق الله قدوتنا مطهر الجيب عن عيب وعن درني عليه منا صلاة الله دائمة ما سارت الريح بالأمطار والسفن والآل والصحب ما غنت مطوقة وما بكت عين مشتاق على وطني والحمد لله رب العالمين. على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب لينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علما ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء على صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
آمين. Investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa, dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat. Dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Ma'unah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.